بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، alhamdulillah, ucapan puji syukur kita yang senantiasa kita persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan fursah, kita masih diberikan waktu untuk berkumpul dan beristimah dalam rangka at-tafaqquh bid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendatangi majelis ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan usaha dan amalan kita ini sebagai wasilah yang akan memudahkan jalan menuju surganya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada daurah
mengangkat satu tema yang sangat penting sekali, yang tujuannya adalah agar semakin bertambah pengetahuan kita terhadap al-haq, lalu kemudian kita berpegang teguh kepadanya, dan semakin memahamkan kita tentang jalan-jalan kesesatan yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan kesesatan yang menyimpang tersebut. Tema yang akan kita angkat pada daurah kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian, yaitu penjelasan tentang al-jama'ah wal imamah. Apakah yang dimaksud al-jama'ah? Dan apa pula yang dimaksud dengan al-imamah? Lalu apa mauqif sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap al-jama'ah wal imamah tersebut, agar kemudian kita dalam bersikap senantiasa di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi jalan-jalan penyimpangan. Sebab termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran, lalu kemudian berjalan di atasnya. Dan itu adalah merupakan harapan bagi setiap kaum muslimin. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iftitah yang biasa beliau ucapkan pada salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, beliau mengatakan, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah yang maha mengetahui perkara baik dan syahadah. Tunjukilah aku ya Allah terhadap apa-apa yang dipersepsikan, maka tunjukilah aku kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau yang memberikan petunjuk pada siapa yang Kau kehendaki kepada as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, kepada al-haq. Kalau ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, sesungguhnya kita lebih patut untuk berdoa dengan doa ini dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian
senantiasa dibimbing kepada kebenaran, kepada al-haq, dari berbagai perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini. Dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam sholat-sholat kita. Minimal dalam sehari kita memohon kepada Allah minimal 17 kali. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya agar diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Permintaan hidayah kepada Allah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya agar dibimbing dengan ilmu. Dan kalau kita memohon kepada Allah hidayah, berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita, yang dengannya kita mengetahui al-haq, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, yang syirik dan yang tauhid. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita memahami as-siratal mustaqim. Demikian pula dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan al-iradatus salihah, kehendak yang saleh, keinginan yang baik dalam diri kita. Karena tanpa keinginan yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah berupa kehendak yang saleh yang terdapat di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keringanan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Sebab ilmu dituntut bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori semata, namun yang terpenting dari ilmu tersebut adalah al-amalu bihi, mengamalkannya, menghidupkannya, memakmurkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-istiqamah wa thabatu 'ala al-haq. Istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Sebab demikian banyak dari kalangan manusia yang pada awal-awal keislaman mereka diberikan hidayah, mereka mendapatkan bimbingan, namun mereka tidak diberikan keistiqamahan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang. Sehingga kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara kebenaran pada diri kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Inilah yang kita minta kepada Allah. Inilah yang senantiasa kita mohon agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di atas as-siratal mustaqim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ketika seorang muslim diberikan bimbingan sehingga dengannya dia memahami al-haq, lalu kemudian dia berjalan di atasnya, wallahi itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Benarkah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari a'immatus salaf, Abu al-Aliyah Rufai bin Mihran al-Riyahi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu al-Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad qara'tul muhkam ba'da wafati nabiyyikum bi 10 sinin faqad an'ama Allah jalla wa 'ala 'alayya bi ni'matayn la adri ayyatuhuma afdal an hadani al-islam am lam yaj'alni haruriyya. Kata Abu al-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran Karim setelah meninggalnya Nabi kalian semenjak 10 tahun yang lalu. Dan dengan itu aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku 2 kenikmatan, namun saya tidak mengetahui yang manakah dari 2 kenikmatan ini yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku hidayah, yang dengannya aku mengerti tentang Islam. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di kalangan Haruriyah. Al-Haruri adalah merupakan salah satu penamaan dari nama-nama kelompok Al-Khawarij. Dari nama-nama kelompok Al-Khawarij nisbah kepada tempat yang namanya Harura. Karena itu merupakan tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu, maka mereka pun digelar dengan kelompok Al-Haruriyah. Maksud Abu al-Aliyah rahimahullah ta'ala bahwa 2 kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang pertama, kenikmatan merasakan kelezatan Islam, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mengerti tentang hak-hak dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan yang kedua, kenikmatan at-tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menyebabkan dia mengerti al-haq, dia mengerti jalan sunnah dan tidak menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, ke dalam bid'ah, dan di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq. Maka ini juga merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa penting bagi kita sekalian untuk memelihara kebenaran yang telah kita ketahui, memeliharanya dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, walaupun keadaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal-qabid ala al-jamr, akan muncul satu zaman di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api.
Walaupun dalam keadaan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun dalam keadaan orang-orang yang berpegang di atas kebenaran itu sedikit, sementara orang-orang yang berpegang di atas kebatilan itu banyak, hendaklah kita senantiasa memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, di antara manfaat dan faedah majelis ilmu di mana kita berkumpul untuk membahas sebahagian dari ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memelihara al-haq, untuk memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Lebih terkhusus lagi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada zaman-zaman kita sekarang ini, demikian pentingnya kita kembali kepada sunnah, demikian pentingnya kita kembali kepada jalan as-salaf di tengah-tengah fitnah yang merajalela, kelompok-kelompok sempalan yang semakin banyak jumlahnya, di mana mereka yang seakan-akan berlomba-lomba menuju neraka waliyadzubillah, menjadi para penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kita sangat butuh kepada pertolongan dari Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara akidah kita, memelihara manhaj kita, memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini disebabkan karena zaman kita sekarang ini adalah merupakan zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita bahwa semakin zaman itu jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan semakin munculnya kesesatan dan semakin buruknya keadaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Laqad sami'tu dzalika min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidaklah muncul satu zaman melainkan zaman yang berikutnya jauh lebih buruk, lebih nampak kejahatan-kejahatannya dari zaman sebelumnya. Dan sungguh aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwa zaman-zaman belakangan merupakan zaman-zaman penyimpangan, zaman-zaman perselisihan, zaman-zaman furqa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan kesesatan itu. Dalam hadis yang masyhur yang telah sering kita dengarkan, namun banyak dari kalangan manusia yang lalai dari mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan para sahabat, dan nasihat kepada para sahabat adalah merupakan nasihat untuk seluruh umat ini, di mana beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum al-habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Aku wasiatkan kalian, wahai umatku, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa taat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang, yang dipanjangkan umurnya setelah aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Pasti dia akan melihat perpecahan demi perpecahan. Dan itu telah disaksikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah pula kesesatan dan perpecahan-perpecahan. Lalu apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila terjadi perselisihan itu, apabila terjadi perpecahan di kalangan umat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, apabila terjadi perselisihan itu, maka kalian tidak perlu menyinggung perselisihan? Mari kita menyatukan kalimat walaupun di atas berbagai macam aqidah. Apakah seperti itu? Apakah Rasulullah SAW mengatakan kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakat, sedangkan yang kita perselisihkan kita saling memberikan uzur? Ternyata bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Dan setelah berpegang teguhlah kalian dengannya. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru, ajaran-ajaran yang baru, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dhalal. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ini tanbihun, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus solusi yang Rasulullah berikan kepada umat ini, bahwa di saat terjadinya ikhtilaf, di saat terjadinya iftiraqul ummah, maka jangan kalian salah jalan. Jangan kalian mengambil jalan-jalan tersebut kecuali apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnah dan senantiasa memelihara akidah kita, manhaj kita, suluk kita, muamalah kita, akhlak kita, agar senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah orang-orang diberikan hidayah. Itulah solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain, hadis tentang iftiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dari hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat, perpecahan yang tidak akan mungkin dihindari, perpecahan yang merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Satastariqu ummati ala 73 firqah.
akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa firqatan wahidah. Semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kelompok saja. Yang lainnya tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadis Muawiyah, demikian pula hadis Abu bin Malik, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hiyal jamaah, bahwa kelompok yang selamat itu kelompok yang dikeluarkan dari ancaman neraka adalah al-jamaah. Maka al-jamaah yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah, mereka itulah yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat dari para sahabat. Sebagian para ulama menghukumi hadis ini mutawatir, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadurruhum man qala lahum wa man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan selalu ada dari kalangan umat ini ta'ifah, satu kelompok, 'ala al-haqqi mansura, di atas kebenaran senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak ingin menolong mereka sampai datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang at-taifatul mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan. Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal jamaah. Al-jamaah itulah al-firqatun najiyah. Al-jamaah itulah at-taifatul mansurah. Namun yang menjadi permasalahan, hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang berintimak kepada satu kelompok, yang berintimak kepada satu hizb. Dengan dalil ini juga, masing-masing mereka menyatakan kami adalah al-jamaah. Kelompok ini mengatakan kami al-jamaah, yang satunya mengatakan kami adalah al-jamaah. Lalu mana yang benar? Yang manakah yang disebut dengan al-jamaah yang sebenarnya? Dari setiap kelompok yang mengklaim dirinya al-jamaah. Sebab tentunya kita mengetahui bahwa yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berada di atas al-jamaah atau tidak, yang menjadi tolak ukur bukan nama. Sebab nama masing-masing orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidaka. Semuanya mengaku Laila itu miliknya. Semuanya mengaku dialah al-jamaah. Sementara Laila tidak mengenal siapa mereka. Sementara Ahlus Sunnah, sementara al-jamaah berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan ini. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi kita sekalian untuk membahas apakah yang dimaksud dengan al-jamaah. Apakah al-jamaah itu adalah orang yang berkumpul, ataukah membuat satu kelompok, ataukah membuat satu yayasan, ataukah jami'iyah. La
kemudian orang-orang yang berada di dalamnya disebut al-jamaah. Kalaulah seseorang itu berjalan sendirian, tidak disebut al-jamaah. Apakah seperti itu keadaan? Apakah yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah setiap orang yang kemudian mereka membentuk satu kelompok tertentu, lalu diangkat di antara mereka, di antara jamaah tersebut ada amirnya? Namun yang terpenting di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang harus kita ketahui bahwa kebenaran itu hanya satu. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Rasulullah tidak mengatakan ketika para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, "Diyal jamaah." Tidak dalam bentuk jamaah. Yang selamat itu jamaah, tidak, tapi satu. Diyal jamaah. Yang selamat itu al-jamaah, diganti alif lam, yang menunjukkan bahwa al-jamaah ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak setiap kelompok yang menamakan dirinya jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Kalau demikian keadaannya, oh banyak betul, ya kan? Ada jamaatul muslimin, jamaah juga. Ada jamaah Islamiyah, jamaah juga. Ada jamaah tabligh, pakai dal, tidak pakai ra. Ya. Tabligh dari Bali bikin orang bodoh. Nah, ada Islam jamaah. Ya kan? Dan jamaah-jamaah yang lainnya. Berarti tidak setiap yang menamakan kelompoknya itu jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah al-ma'ani, al-musammayat. Apa karakteristik ya al-jamaah? Apa ciri-ciri orang itu disebut al-jamaah? Ini yang penting. Agar kemudian kita tidak salah jalan. Agar kemudian kita tidak sembarangan sembrono di dalam menerapkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di antara kelompok-kelompok sempalan itu, ketika mereka telah mengklaim dirinya itu al-jamaah, maka mereka menerapkan setiap hadis-hadis yang di dalamnya disebut al-jamaah, maksudnya mereka. Yang lain tidak termasuk al-jamaah. Maka diangkatlah amirul jamaah, imamul jamaah. Dan diperintahkanlah kepada anggota-anggotanya untuk membaiat amirul jamaah. Yang tidak membaiat amirul jamaah, matinya mati jahiliyah. Man kariha min amiri syai'an, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa al-jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, sabar. Karena kalau sampai dia meninggalkan jamaah dan dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, matinya mati jahiliyah. Wah, orang jadi ketakutan. Setelah dibaiat seperti itu oleh amirul jamaah, maka dia sudah takut untuk keluar. Kenapa? Diancam dengan hadis-hadis man faraqal jamaah mata famata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah, berarti kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu kafir, keluar dari Islam. Begitulah cara-cara sebagian mereka dalam merekrut ya anggotanya. Apakah benar seperti itu? Apakah itu dimaksud al-jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang penting untuk kita jelaskan agar kemudian kita tidak keliru dan tidak salah dalam menempati makna al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keliru di dalam memahami makna al-imamah yang disebutkan
disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memudahkan bagi kita dalam memahami makna al-jamaah, kita membuka permasalahan ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanadnya. Beliau mengatakan haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Al-Walid qala haddatsani ibn Jabir wa huwa Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah Al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jalan hadis ini dari Yahya bin Musa Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, dari Al-Walid bin Muslim Al-Dimashqi, dari Jabir Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami, dari Abu Idris Al-Khawlani a'idullah, dari Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, fakhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadha al-khair, fahal ba'da hadha al-khair min syarr?" Wahai Rasulullah, kami dahulu di zaman jahiliyah penuh dengan kejahatan dan keburukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, akan muncul kejahatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa munculnya kejahatan yang beliau sebutkan ini isyarat tentang apa yang terjadi pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'da hadha asy-syarr min khair?" Apakah setelah kejahatan yang muncul itu akan muncul lagi kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa fihi dakhal." Benar, akan muncul lagi kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Ada dakhalnya. Ada yang mengeruhkan suasana. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dakhal di sini adalah al-hifz, munculnya kedengkian. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud ad-dakhal fasadul qulub, rusaknya hati-hati sebagian mereka. Dan itu isyarat kepada kejahatan yang mulai bermunculan. Khawarij dan berbagai fitnah-fitnah yang lainnya. Fitnah Abdullah bin Sabah yang kemudian mereka pun mengeluarkan diri mereka dari jamaatul muslimin. Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau bertanya lagi, "Fahal ba'da hadha al-khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan itu yang di situ terdapat dakhal, akan muncul lagi kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Akan muncul lagi kejahatan. Du'atun ila abwab jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha.
akan muncul para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka dan seruan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Isyarat kepada kaum Khawarij yang mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah, yang menyatakan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka itulah du'atun ila abwab jahannam, orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya lagi, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka berasal dari kulit kita juga. Mereka berbahasa dengan bahasa kita juga. Isyarat bahwa mereka ini juga dari kalangan Arab. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni an adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati hal itu? Apabila aku menjumpai hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamah." Hendaklah engkau berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jamaah dan imam. Hendaklah engkau berpegang dan komitmen pada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam." Apabila tidak ada jemaah dan tidak ada imam pada waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adha bi asli syajarah hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik." Tinggalkan seluruh firqa itu. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian itu menjemput kamu, sementara engkau tetap berada di atas agama kamu, komitmen di atas. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal yang akan menjadi inti pembahasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-jamaah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan imam, dan Rasulullah SAW juga menyebutkan al-firaq. Talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu, berpeganglah kamu pada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Apa yang dimaksud al-jamaah di dalam hadis ini? Yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang kepada imamnya mereka. Yang apabila tidak terdapat jamaah dan imam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah itu, kelompok-kelompok itu. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa hal. Bahwa di sana ada yang disebut istilah al-jamaah, yang kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang kepada al-jamaah. Yaitu dengan taat kepada imamnya. Yang kalau tidak terdapat al-jamaah ini, maka tinggalkan semua firqah. Yang satu membentuk kelompok firqah, tinggalkan itu. Yang satu lagi membentuk kelompok firqah, mungkin ada pimpinannya, tinggalkan itu. Jangan kamu mengikuti setiap dari firqah itu.
hendaklah kau berpegang kepada al-jamaah. Berarti tidak setiap perkumpulan itu disebut al-jamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya apabila tidak ada jamaah dan imam, maka firqah-firqah itu tinggalkan. Yang ini berkelompok, tinggalkan. Yang ini juga berkelompok, bentuk kelompok sendiri, tinggalkan. Tidak setiap yang namanya kelompok itu jamaah. Nah, tentunya yang kita bicarakan di sini adalah al-jamaah dengan definisi secara istilah di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama dalam mendefinisikan makna al-jamaah di dalam hadis ini itu ada beberapa pendapat. Nah, saya akan sebutkan pendapat-pendapat ini, namun pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat yang pertama yang menjelaskan tentang makna al-jamaah, yang pertama adalah as-sawadul a'zam. Mayoritas kaum muslimin yang mereka itu berada di atas satu kepemimpinan imam atau khalifah atau yang semisalnya. Inilah yang disebutkan oleh Abu Ghalib rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan as-sawadul a'zam humun najuna minal firaq. Yang dimaksud as-sawadul a'zam, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kelompok-kelompok yang ada. Fama kanu alaihi min amri dini fa huwa al-haq wa man khalafahum mata mitatan jahiliyah. Maka apa-apa yang mereka berada di atas agama mereka, maka itulah kebenaran. Dan yang menyelisih mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Ini yang pertama. Maka definisi ini tercakup para mujtahid dari kalangan umat ini. Demikian pula para ulama, demikian pula orang-orang yang mengamalkan syariat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat. Mereka disebut as-sawadul a'zam melihat kepada zaman yang terdahulu ketika Ahlus Sunnah itu masih mayoritas. Maka mereka disebut as-sawadul a'zam. Maka firqah itu sedikit pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu mulai bermunculan dan semakin banyak, semakin bertambah zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka tidak ada perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mulai muncul, ya, mereka yang menyelisihi as-sawadul a'zam. Yang kedua, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-ulama al-mujtahidun. Para ulama, para imam-imam ahli sunnah yang telah menjadi kesepakatan mereka, yaitu ijma'. Maka yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Lalu mereka menafsirkan bahwa dimaksud lan tajtami'a ummati ay lan yajtami'al ulama ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul ulama dari kalangan umat ini di atas kesesatan. Maka orang-orang yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, maka mereka itu keluar dari al-jamaah. Termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian Abdullah bin al-Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama.
Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, manil jamaah? Siapakah yang dimaksud jamaah? Maksudnya, jamaah yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka dan mendengarkan bimbingannya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar wa Umar. Jamaah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Terus beliau menyebutkan para ulama Ahlus Sunnah, sampai beliau menyebutkan Muhammad bin Zaid, dan beliau menyebutkan Husain bin Waqi. Lalu orang yang bertanya tadi berkata lagi, haulai matu, fabalil ahya. Mereka ini telah meninggal. Lalu siapakah al-jamaah? Dalam artian mereka yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah as-Sukkari. Abu Hamzah as-Sukkari, salah seorang dari ulama ahli sunnah. Karena berpegang teguhnya beliau di atas al-haq dan komitmennya beliau di atas al-haq dan jauhnya beliau dari bid'ah, maka beliau disebut al-jamaah.